Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah musalla ar-raudhah Monang Maning dan Pasar Bali yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 13 ya, masuk tanggal 13 Dzulqa'dah. Ini mudah-mudahan kita besok bisa puasa Ayyamul Bid ya. Ayyamul Bid ya, puasa pertengahan bulan. Lagi kemudian di bulan-bulan haram ini kita dianjurkan untuk ibadah ya, memperbanyak ibadah, di antaranya puasa ini. Atau bertepatan tanggal 22 Juni 2021 ya. Kita semua diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah bersama-sama menaikkan ibadah salat maghrib berjamaah. Kemudian insyaallah kita lanjutkan kajian kita di kitab Syarah Hisnul Muslim ya. Salawat salam kita limpahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW berserta keluarga beliau, kaum kerabatnya, serta sahabat-sahabatnya. Selasa yang lalu kita telah sampai ya, pada waktu-waktu mustajab dan kondisi-kondisinya, yaitu kita ya, sepertiga malam akhir ya, dianjurkan waktu-waktunya itu waktu sujud ya, kemudian di hari Jumat ya, salah satu di antaranya yaitu hari-hari tersebut, yaitu di antaranya yang paling kuat adalah pendapat ya yang mengatakan di akhir ya waktu Jumat, yaitu ba'da salat asar ya. Kemudian ya, hari ini insyaallah kita akan bahas yaitu setelah sholat fardu ya, yaitu dari Abi Umamah ya radhiyallahu anhu ya, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah SAW, doa mana yang paling didengar? Beliau menjawab, jauful lail al-akhir wa duburus salat ya al-maktubah ya, yaitu di pertengahan malam atau bagian akhir ya, dan setelah sholat fardu ya, setelah sholat fardu. Ibu sekalian, ini ya, rangkaian daripada ibadah kita setelah sholat fardu. Kalau kita sudah hafal, insya Allah enggak lebih daripada 3 menit. Barakallahu fiik, jazakallahu. Enggak lebih daripada 3 menit. Antum dari ya istighfar 3 kali. Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. La ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyahu, lahu ni'matu lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Itu kita ada 9 kalau tidak salah, 9 cara. Ya, ada yang mengatakan subhanallah, subhanallah, ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, kemudian ada yang 10 kali, ada yang 25 kali, kemudian ada yang 33 kali. Ya, yang dianjurkan adalah yang 33 kali, yaitu kita membacanya dengan jari kanan. Dengan jari kanan, setiap ruas ini 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau setiap jari ini 7 ya. Kemudian 7 kali 4 28, jempol 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Kemudian 1 kali saja segini, kemudian tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya.
Ini sudah jumlahnya 100 masing-masing. Jadi kalau antum ya insyaallah enggak akan keliru itu. Kalau kita membacanya subhanallah dan subhanallah sampai ke atas. Insyaallah ini ba'da salat. Tadi sebelumnya Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya jalali wal ikram. Ya. Kemudian ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Kemudian membaca ta'awudz bismillah ayat kursi. Ya, baca ayat kursi. Kemudian baca bismillah lagi. Kemudian qul huwallahu ahad, bismillah lagi, qul a'udzu birabbil falaq, bismillah lagi, qul a'udzu birabbin nas. Sekarang manfaatnya semuanya. Istighfar 3 kali. Ya, istighfar 3 kali. Kita tidak lepas daripada perbuatan dosa. Jangan merasa diri ini suci. Ya. Kalau antum sudah merasa, oh saya ini sudah 5 waktu di masjid, saya puasa, Senin, Kamis, dan sebagainya. Antum merasa bahwa saya, ini nanti tidak ada motivasi diri untuk beristighfar. Minta kepada Allah istighfar. Karena istighfar ini, ya, di samping ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, juga membuka pintu rezeki, membuka pintu masalah-masalah. Ya, Syekh bin Baz pernah ditanya, ya Syekh, ana tidak kawin-kawin ya Syekh. Apa yang ana lakukan amalan? Istighfar. Ya Syekh, ana sudah kawin ya Syekh, belum punya anak. Apa yang ana lakukan? Ya, istighfar. Ya Syekh, ya ana seret rezeki ya Syekh. Ya, apa yang ana lakukan? Istighfar. Istighfar. Banyak istighfar. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Ya. Karena ada amalan, perbuatan barangkali atau ucapan yang barangkali kita lakukan itu adalah perbuatan dosa yang mengganjal kita. Maka kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membukakan semua simpul-simpul yang menghalangi. Istighfar. Kemudian ya Allahumma antas salam wa minkas salam, ini adalah sebagai bentuk tawasul kepada Asmaul Husna. Dianjurkan kita seperti itu, tawasul kepada Allah dengan Asmaul Husna. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Ini dengan Asmaul Husna. Kemudian membaca tahlil yang paling disenangi oleh para rasul, para nabi. Ya. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian membaca ya hauqalah la haula wala quwata illa billah wala na'budu illa iyyahu. Terus wala na'budu, dan itu hauqalah itu menunjukkan kelemahan diri kita. Bahwasanya semua tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala na'budu illa iyyahu. Aku tidak beribadah kecuali kepada Dia. Wala na'budu ilahi lahun nikmatu walahul fadlu, ya bagi dia ya bagi Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Nikmatu walahul fadlu, karunia juga diberikan. Walau sana'ul hasanu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu pujian yang baik. Ya kan? Kemudian walau sana'ul hasan la ilaha illallah mulisina lauddin ya walau karihal qaum. Yaitu ya mukhlisina lahuddin, yaitu ikhlas, ya hanya agama yang ikhlas, berbuat ikhlas hanya agama kepada Allah saja yang diakui, yaitu agama Islam. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak senang. Ya, tidak senang. Kemudian Allahumma la mani alima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Ini motivasi diri juga. Ya. Kita tidak perlu terburu-buru. Apa yang mau dikejar? Kadang orang begitu salam langsung keluar. Apa yang mau dikejar? Memangnya ada miliaran apa? Ada orang yang sok sibuk, super sibuk. Oh, salam masuk. Tapi saya nggak ada apa deh. Saya nggak ada apa. Saya mana apa? Saya nggak ada apa. Nggak ada apa-apanya. Karena Allah Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma la mani'a lima. Ya Allahumma la mani'a, ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada yang menghalangi engkau kalau engkau mau memberi. Tidak ada yang bisa memberi kalau engkau halangi.
Dan tidak ada manfaatnya orang yang musuh-musuh mengejar dunia saja. Apa yang mau kejar dunia? Apa yang mau dikejar? Duduk sebentar nih. Insya Allah kalau udah namanya rezeki, insya Allah dia akan kita dapat ya. Kita akan raih. Kita akan raih insya Allah. Tapi kalau sudah namanya bukan rezeki kita, walaupun sudah masuk ke kantong kita, ke dompet kita, ke rekening kita, kalau itu bukan rezeki kita, Allah akan ambil. Ya, Allah akan ambil. Tak jadi, batal. Ya. Nah ini. Jadi kita minta kepada Allah seperti itu. Kemudian kita subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya, kata Rasulullah SAW, siapa yang mengucapkan ini ba'da shalah, diampuni dosanya walaupun sebanyak pasir di bumi. Ya, buih di lautan. Satu riwayat yang lain sebanyak awan di langit. Ya kan itu. Duduk sebentar. Insya Allah tak sampai 1 menit itu bacanya. Tak sampai 1 menit, cuma itu hitung-hitung, lihat ininya waktunya. Kemudian membaca ayat kursi. Ya, ayat kursi ini Masya Allah ya. Ya, sebagai penjagaan Allah kepada hamba-hambanya. Kita diajari dukun baca mantra dihafali. Ini jadi dukun baca mantra dihafali. Padahal ada manfaatnya dan syirik lah. Ini diajari ya oleh Rasulullah SAW, kita membacanya ba'da sholat. Dijaga dari waktu sholat ke waktu sholat. Baca itu. Ya. Kemudian qul huwallahu ahad, yaitu supaya kita memantapkan diri kita terhadap agama kita. Ya. Ini namanya ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ikhlas. Ya. 2 ayat yang terakhir sebagai bentuk pernyataan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita enggak pernah percaya kepada agama yang menyatakan Allah itu punya anak, punya keturunan. Itu surah Al-Ikhlas itu. Ya. Karena kafir cuma 2 aja jenisnya. Orang kafir itu 2 jenis saja, ahlul kitab dan musyrik. Di ayat yang ketiga Allah bantah kepada ahlul kitab. Di ayat yang keempat Allah bantah semua agama selain ahlul kitab yang musyrik. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang setara, yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk membantah agama-agama yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu berjenjang. Tuhan itu bertingkat-tingkat. Ya, Tuhan itu bertingkat-tingkat, dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibantah oleh Allah Subhanahu. Nah, ini kita baca sebagai bentuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq. Isinya tidak lain ialah untuk penjagaan diri kita dari segala bentuk ya orang jahat kepada kita. Antum jangan terlalu senang. Oh, saya banyak orang yang mencintai saya. Tapi jangan lupa pada saat yang sama tidak sedikit orang yang iri, hasud. Makanya surah Al-Ahzab disebut. Yang dengki sama kita. Yang SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu ini ya. Jadi ada orang yang tidak senang sama kita. Banyak sekali. Makanya jangan suka-suka pamer. Kadang-kadang kita pamer. Mau makan di restoran foto dulu. Itu orang yang kesel lihat, wah, mudah-mudahan itu keracunan itu. Ya kan? Orang yang kesel lihat tidak bagi-bagi lagi. Pasang status lagi kan itu. Jadi harus juga gini. Jadi kita jangan terlalu juga sering kadang-kadang foto. Hari ini makan enak, hari ini makan enak. Orang yang tidak pernah makan, kesal juga yang lihatnya. Yang itu, na'udzubillah min dzalik. Ya, wallahi was sekalian kadang-kadang ini enggak direncanakan. Kadang-kadang karena isengnya kita orang benci sama kita. Ya. Makanya kemudian kita minta kepada Allah, Allah melindungi kita dengan sebab. Iya kan. Kemudian juga qul a'udzu birabbin nas, ya. Yaitu dari ya jin dan dari kejahatan jin dan manusia. Wallahu a'lam. Nah, itu kita ini. Itu seluruhnya
doa zikir dan doa ba'da sholat. Ba'da sholat antum, habis itu antum terserah mau minta apa. Ya, jangan lupa itu 8 hal yang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk perlindungan diri kita. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azmi wal asqali wa a'udzubika minal jubni wal buli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung pada Engkau ya Allah dari kesedihan dari diri sendiri atau dibuat orang lain. Kesedihan itu minal hammi wal hazani, sama-sama kesedihan. Ya, sedih karena diri sendiri, ya permasalahan diri sendiri, atau sedih karena dibuat orang lain. Ya, jadi dibuat orang lain. Minal hammi wal hazani wa minal azzi wal kasali. Dari lemah, kadang-kadang kita bangun tidur, ya Allah, akhirnya malas, mau kemana? Badan malas. Ini penyakit. Ini malas, ini penyakit. Antum nggak boleh antum biarkan kelemahan dan kemalasan. Harus bergerak. Harus bergerak. Ada orang malas sekali. Malas nyari untuk nafkah dirinya sendiri, yang malas. Cari. Ya. Makanya itu kadang-kadang itu yang pertama kali itu adalah kesedihan yang berkepanjangan. Makanya jadi itu jangan dipanjang-panjangi. Jangan diingat-ingat. Ada orang kematian tuh diingat di 7 hari, terus kemudian 2 pekan, terus 4 pekan, sedih terus, Masya Allah. Sedih ini. Dan kadang-kadang bikin ini kayak tidak terima. Kenapa ya? Kok ya tulang punggung kita ini yang diambil oleh Allah Subhanahu. Kok tidak yang lainnya? Yang lain. Padahal itu banyak pelajarannya situ. Orang akhirnya menuduh Allah yang tidak-tidak. Ya. Yaitu doa untuk menghilangkan hal yang seperti itu. Nanti kita akan bahas pada berikutnya nih. Kemudian ikhwan sekalian, rahimakumullah, ya. Setelah itu Rasulullah SAW mengajarkan, setelah antum doa apa saja, entah pakai bahasa Indonesia, pakai ini. Ya, tapi yang dianjurkan adalah menggunakan doa-doa yang ada diajarkan oleh Rasulullah SAW, terutama di kitab ini juga. Jadi insya Allah kita akan bahas. Setelah kita selesai barangkali, jangan lupa itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk kita selalu mengingat dirinya, untuk kita selalu bersyukur pada dirinya, dan untuk selalu kita mampu memperbaiki ibadah-ibadah kita ya di kemudian hari. Ya, taib ibu sekalian. Itu yang keempat. Ya, yang kelima, antara adzan dan iqamah. La yuradu du'a bainal adzan wal iqamah. Ya, tidak ya ditolak doa di antara adzan dan iqamah. Maka ibu sekalian, ya, yaitu adzan dan iqamah ini boleh ya kita sholat antara adzan dan iqamah. Ya, ada sholat sunnah. Atau boleh kalau itu ya timernya terlalu pendek, ya kita doa. Karena ada iqamah, doa minta ampun untuk diri sendiri, doa untuk kedua orang tua kita, doa untuk keluarga kita, ya Rabbana hab lana min azwajina, kemudian doa untuk orang-orang yang kita cintai yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisanya antum doakan Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Antum doakan seperti itu. Insyaallah itu mencocoki apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam firman-Nya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minin wal mu'minat. Ya, belajarlah kalian maka kalian akan mampu merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian mohon ampunlah kalian karena kalian tidak akan pernah sempurna menjalankan kalimat la ilaha illallah ini. Menjadi orang Islam tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW dan para rasul lainnya. Semuanya itu mau menuju mendekatnya pada kesempurnaan. Maka kemudian oleh Allah dikatakan wastaghfir lidzambik. Ya, karena yang namanya manusia itu tempatnya ya kesalahan, kealpaan, ya, dan lalu melakukan perbuatan dosa. Maka kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika beristighfar tentang dosa, memohon ampun untuk dosa-dosa kita itu, kemudian dianjurkan untuk orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kita mendoakan ya siapa saja. Ya, siapa saja. Kita ingat sahabat kita, ada yang sakit sekarang, ya mungkin Fuad sekarang lagi sakit corona sekarang. Ya kita Allahumma fil lahu, ya Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfi wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Itu doakan yang lain. Ya, pada waktu antar adzan dan iqamat ini. Kemudian yang keenam, ketika berhadapan dengan musuh. Ya, Rasulullah SAW bersabda, ya thintan la turaddan aw qalla ma turaddan. Ya. Dua hal yang tidak ditolak atau yang jarang kali ditolak. Wa indal ba'si hina yulhamu ba'duhu ba'dha. Ya, yaitu ketika saat peperangan. La qadarullah, ya mudah-mudahan Allah tidak menakdirkan kepada kita masuk dalam satu kancah peperangan. Ya, kancah peperangan. Jadi jangan sampai kemudian ada, saya mau mati syahid. Ya Allah, mudah-mudahan yang kau turunkan ini konflik antar antar agama begini. Ini tidak boleh seperti itu. Enggak boleh sama sekali. Diharamkan doa mengharapkan adanya peperangan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kenapa antum tidak berpikiran di saat seperti sekarang ini antum berupaya untuk berdakwah? Kalau antum mampu berdakwah dengan lisan, gunakan lisan. Antum cari, ya, antum cari, ya, siapa yang antum inginkan keislamannya, antum cari dakwahkan terus. Ya, ini lebih baik, ya, lebih baik daripada mengharapkan peperangan. Kalau seandainya terjadi peperangan, ya, la qadarullah, mudah-mudahan Allah tidak takdirkannya, maka di saat-saat seperti itu juga tempat waktu mustajabah, ya, waktu ya al-awqat mustajabah. Maka gunakan kesempatan itu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan benar ya berita di Afghanistan sekarang. Itu sekarang ya, alhamdulillah kaum muslimin di sana. Walaupun kita tidak tahu berita bagaimana sebenarnya, tapi ada isu ya kemenangan kaum muslimin. Mudah-mudahan itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwan sekalian, yang ketujuh, pada waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya, yaitu di malam-malam ganjil di 10 akhir ya Ramadan, ya, tanggal 21, kemudian 23, 25, 27, 29, ya. Kemudian para ulama silang pendapat dalam masalah ini, ya, ada yang mengatakan yaitu di malam ke-27, ya. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Ya, ke-27 diantaranya paling dikuatkan oleh ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, malam ke-27. Nah, di malam itu ya kita memang kadang-kadang dilalaikan dengan kesibukan-kesibukan yang tidak penting-penting. Maka ikhwan sekalian, memang sebaiknya untuk tutup itu HP, lalu kita doa itu, ya, doa ya di malam tersebut, ya, di malam tersebut. Ya, maka kita ya minta, ya, kalau bisa memang dibuatkan agenda-agendanya. Apa yang kita mau minta dibuatkan. Nah, kita ini kadang-kadang tidak terbiasa membuat agenda. Tidak biasa membuat agenda. Padahal Masya Allah kita semua pegang smartphone, ya. Ya, smartphone. Buat agenda, terbiasakan buat agenda. Apa yang mau kita lakukan? Ya, apa yang kita mau lakukan, dibuat agenda. Ya, termasuk doa-doa. Ya, doa-doa. Antum kalau ada WA misalnya, doa-doa yang sunnah-sunnah yang bagus itu, antum simpan, taruh di catatan. Dan antum ya
Jadwalkan kapan mau menghafalnya, kapan mau mengamalkannya. Nah ini ikhwas sekalian rahimakumullah, ketika pas kayak malam-malam Lailatul Qadar, waktu-waktu mustajabah, antum buka lagi doa semua, baca di. Nah ini ikhwas sekalian. Taib, ya. Kemudian ini yaitu di antaranya juga adalah ketika di masjid, ya, ketika di Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kemudian ketika dalam keadaan safar, ya, ini sepertinya tidak disebutkan ini, ya, tidak disebutkan di sini. Itu ketika dalam keadaan safar, atau ketika safar, ini juga termasuk ya waktu-waktu dikabulkannya. Makanya kebiasaan para sahabat dulu kalau misalnya sahabat, doakan anak ya. Itu dalam keadaan musafir sekarang ini. Ya, doakan anak ini. Jangan malu kita minta doa kepada sahabat-sahabat kita ini. Kemudian juga ya ketika orang menunaikan ibadah umroh atau haji, ya mereka sedang safar, datang ke tanah haram. Kemudian di waktu-waktu yang sangat ya penuh dengan waktu-waktu mustajabah, antum ya itu boleh antum titip buat antum, tolong ya doakan ini, udah titip doa. Ini orang-orang yang sedang melakukan amal ibadah dan mereka ya insya Allah ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nih mas kalian, jadi waktu-waktu ini. Kemudian juga ketika kesempatan yang perhatikan beberapa kali menunaikan ibadah haji, yaitu kebanyakan kita ini sibuk ya sibuk mengeluh, terutama di saat wukuf di Arafah. Saat wukuf di Arafah, ya ini mestinya ya ketika wukuf di Arafah ini kan pendek waktunya. Dari ba'da duhur tanggal 9 Zulhijjah tersebut sampai maghrib. Nah, sampai maghrib. Jadi kadang-kadang orang tidak paham. Ini kelemahan orang melakukan ibadah tanpa ilmu. Dia tidak tahu apa yang dilakukan di sana. Ada orang sudah umroh dan sudah umroh ke situ, mau ke masjid beratnya luar biasa. Tapi kalau ke mall, luar biasa semangatnya. Kalau giliran belanja, semangat, luar biasa. Tapi giliran ini, mau tawaf, mau ini, aduh, nanti dia Ustaz, lagi tidak enak badan, nggak enak badan Ustaz. Ini habis itu, kadang-kadang anak sebutkan, ini kita habis itu ke mall. Langsung, ya. Kalau gitu jadi dah. Jadi kadang-kadang orang kayak gini harus dipancing dengan. Ya, antum ini Masya Allah, udah diberikan kesempatan ini. Ini susah orang kemarin ini. Kesempatan antum diberi ini. Maka ini gunakan waktu-waktu ini. Jangan disia-siakan. Nah ini mas kalian. Nah ini diantaranya yang terlupakan di sini. Ya mudah-mudahan nanti ditambah. Ya. Kemudian yang ke-8 yaitu doanya imam yang adil. Imam yang adil maksudnya pemimpin di sini. Ya. Salasun la turaddu da'watuhum. Ya. Jadi ada 3 golongan yang tidak ditolak oleh Allah ya dakwahnya, doanya. Imam al-adil. Imam yang adil, yaitu pemimpin, entah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, RW, kemudian terus sampai ke atas. Makanya jangan main-main dalam memilih, milih kepala kampung. Ya, ini antum harus pilih orang yang bertakwa.
Milih orang yang bertakwa. Jangan karena dia ini banyak fulusnya, kita bisa minta fulus nanti. Ya kalau bertakwa. Ya kalau misalnya fulusnya halal-halal. Kalau fulusnya haram. Ya, kalau fulusnya haram. Nah, itu harus tolak tuh. Ya. Ada teman kita dulu di SD kaya raya. Tapi murtad. Terus bisnisnya bisnis khamar. Dia suka memberi. Apalagi nanti ini kalau sudah ini murtad suka memberi. Karena bilang tak boleh. Karena tidak mau terima. Nanti mau kasih ke sana. Ini bisnis haram. Kita tidak butuh. Harus dinyek. Orang yang bisnis haram ini harus dihinakan. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Jadi biar ada efek jeraknya. Harta saya tidak berharga sama sekali. Tidak berharga sama sekali. Apalagi dia murtad, kemudian bisnisnya bisnis haram. Jangan diterima sama sekali. Enggak butuh kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nanti banyak dicari-cari Ustaz. Eman Ustaz, 1M Ustaz. Allah dia cuci ini itu. Nah, Masya Allah. Wasaim hatta yuftira. Ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya tuh jangan segan-segan minta sama orang yang berpuasa. Wada'watul madlum. Nah, ini kemarin ada yang bertanya ini. Ustaz, boleh enggak mendoakan? Bagaimana Ustaz mendoakan kejelekan orang? Mendoakan jelek untuk orang lain. Boleh enggak? Ya. Ini kayaknya bertentangan dengan ini. Enggak bertentangan. Ini orang yang terdolimi. Kira-kira mau dia mendoakan orang yang mendolim itu kebaikan atau keburukan untuk dia? Pasti keburukan. Pasti keburukan. Jarang udah didolimi tuh. Mudah-mudahan ente dapat rezeki yang banyak. Ini padahal debt collector ini. Mudah-mudahan ente ini. Tidak mungkin. Mudah-mudahan ente juga. Pasti gitu. Dibalas oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah nginakan ente. Pambangke apa kan gitu. Gak mungkin. Tidak mungkin. Jadi tidak mungkin orang yang terdolimi itu akan mendoakan kebaikan untuk orang lain. Tidak mungkin. Sangat jarang. Ya, itu yang tinggi itu. Ya, itu yang Masya Allah tuh kalau sudah tingkatan seperti itu ini. Maka ibu sekalian hati-hati itu. Hati-hati, antum jangan kadang-kadang canda maunya tapi balasannya orang tersebut doakan keburukan. Mau ngeprank misalnya, dibilang plan gitu langsung kurang ajar itu, mudah-mudahan kecelakaan itu. Pasti kan seperti itu. Akhirnya benar kepleset jatuh. Meninggal. Nah, pokoknya ngeprank gitu. Nah, itu hati-hati itu ya. Jadi jangan sampai kita lakukan hal ini. Yarfa'ullahu dunal ghamam yaumal qiyamah. Allah akan mengangkatnya tanpa ada penghalangnya di hari kiamat. Ya. Wa tuftahu laha abwabus samawat wa yaqul bi'izzati ya la ansurannaka walau ba'dahin. Ya. Kemudian dibukakan pintu-pintu langit. Kemudian Allah berfirman apa? Dengan ya kemuliaanku ya aku akan menolongmu ya walaupun nanti setelahnya. Masya Allah ya sekalian ya. Kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri ya ulama besar. Sufyan Ats-Tsauri ini Masya Allah kisahnya ini Masya Allah banyak sekali menakjubkan. Jadi beliau 40 tahunnya kemudian beliau mengalami bangkrut, tidak punya apa. Kemudian beliau mengatakan apa? Wallah ini barangkali anak pernah dulu ngejek orang. Ya, dan ini Allah balasan hari ini. Bayangkan itu. Ya,
Mana kali itu orang itu balik ini doakan anak 40 tahun kemudian. Ini sebagai apa ini? Yaitu Allah akan menolong orang yang terdolimi walaupun nanti di kemudian hari. Makanya apa? Jangan kita bangga. Kadang-kadang kita mempunyai ya kedudukan yang bisa menekan orang. Antum kedudukan ini ada masanya. Paling lama 5 tahun. Satu periode 5 tahun. Besok tak jadi apa-apa yang tadi diincar. Ya. Dan ketika kita punya jabatan seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, ittaqid da'watan madlum. Hati-hati, takutlah kalian ya doanya orang yang terdolimi. Fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada hijab di antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, dakwatul mar'il muslim li ahi bi dhahril ghaib mustajabah. Nah, ini kebalikan. Ya, yaitu mendoakan ya orang lain tanpa pengetahuan orang tersebut, itu insyaallah akan dikabulkan. Antum tidak apa-apa sebutkan nama si fulan, si alan, ya Allah, ya mudah-mudahan ya diberkahi ya keluarganya ya Allah, ya dilindungi ya dirinya ya Allah, murahkan rezeki kepada dia ya Allah, ini orang baik banget ya Allah. Ya antum doakan. Antum ada orang melakukan kebaikan nih ya kepada kita, kebaikan kepada kita, antum doakan. Makanya jangan sungkan, jangan segan ya melakukan kebaikan. Walaupun kadang-kadang antum punya uang berapa aja. Ya. Dan jangan lupa itu antum minta doa sama dia. Allahu a'lam. Kita tidak tahu ini. Ya, inda ra'si malakun muwakkilun kullama da'a li ahi bi khairin. Ya, karena di kepalanya itu ada para malaikat yang diwakilkan oleh Allah, ya. Yaitu qalal malaku al muwakkil bihi, ya. Kemudian para malaikat tersebut, ya, selalu ketika mendengar orang ini berdoa untuk saudaranya, kemudian amin walaka ya, bimithlin. Ya, semoga Allah mengabulkan dan engkau mendapatkan yang serupa dengan dia. Coba aja ikhwas sekalian. Kalau antum mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan dagangannya tidak laku ya Allah. Malaikat semua jawabnya apa? Ya, amin wa anta bimithlin. Dagangan inti tidak laku juga. Doa inti ini, doanya kita ini kepada saudara kita belum tentu dikabulkan, tapi doanya malaikat itu dikabulkan oleh Allah. Kenapa kita berat mau mendoakan saudara kita dengan kebaikan? Apa beratnya kita? Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat tender ya Allah. Kalau antum tidak dapat tender, antum malah doakan orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat tender ya Allah. Ya insya Allah, walaka bimithlin. Inti pun dapat tender. Ya Allah, mudah-mudahan maklarannya laku ya Allah. Ya, inti pun maklaran itu laku semua. Ya, kan bisa seperti itu. Karena anak dapat uang denger ya Allah. Nah gitu. Kan bisa, masya Allah. Ya itu doa. Allahu a'lam. Iya kan? Ya ada ustaz ya takmir masjid itu, Allah yarhamu ya. Mushola An-Nur dulu tuh. Mushola An-Nur. Kalau enggak salah namanya Pak Ismail ya. Kalau enggak salah namanya Pak Ismail. Anak dulu lewat mushola itu enggak ada yang sholat kecuali sendiri kan. Anak kesian anak. Mau saat subuh. Ini masih dulu nih tahun berapa itu, tahun masih baru-baru tuh. Nih, ya baru-baru anak pulang, lihat Pak Ismail, lihat. Kadang-kadang anak lihat, ya adzan pertamanya Pak Ismail, adzan keduanya Pak Ismail, yang qomat Pak Ismail, yang imam Pak Ismail, yang makmum Pak Ismail, diborong semua imam itu. Waktu itu. Ya Allah, tak bilang kesian. Akhirnya anak kadang-kadang belok, mampir, anak jadi media, anak jadi imam, dia jadi makmum, udah ini. Jadi masya Allah ya, ini masya Allah. Terus sekali waktu ada tanya, ya berapa umurnya Pak Ismail? Ya, aduh hampir 70 saat, ya, masya Allah hampir 70. Nih,
Ya, apa keinginan Pak Ismail? Saya ingin haji Ustaz. Memang sudah punya tabungan. Ya alhamdulillah Ustaz, cuma baru 2 juta. Baru 2 juta. Haji waktu itu cuma 21 juta. 20 atau 21. Doa terus Pak Ismail, insya Allah dikabulkan. Insya Allah dikabulkan. Qadarullah masyafa'al, ada maklar orang ini. Pak, iseng dia, doakan saya kalau dapat bapak saya hajikan. Doakan Pak Ismail. Subhanallah, laku tuh maklar dihajikan. Nah, kan punya tinggal dilengkapi tabungannya, sudah bapak itu pakai bekalnya, di bapak saya hajikan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bayangkan dia cuma marbot musola. Ya, marbot musola Allah izinkan untuk ya menunaikan ibadah haji. Memang haji itu panggilan ya mas sekalian. Panggilan. Ya. Maka berupaya meminta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri. Kurang 4 menit. Ya. Ya. Belum dia dapat. Barakallahu fiik ya. Diingatkan ya. Allahumma inni a'udzubika min dari su'i dari muqamah fa inna daral badia yatahawwal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku. Karena tetangga orang-orang kafir. Parlah gitu. Barakallahu fiik. Pertama tadi yang hutang nih. Yang hutang ini ya, iwas kalian bayangkan orang jihad, berjihad, meninggal dia mati syahid semestinya dia karena punya hutang, terhalang dia masuk surga karena hutang. Ini padahal ini amalan yang paling tinggi jihad. Nih, ya makanya jangan lupa tuh antum catat itu. Kalau misalnya anak punya hutang sama si fulan sama si alan, ya, antum catat tuh. Catat. Ya. Catat ini hutang. Nanti atau kasih tahu istri kita, anak kita. Ini ya abah punya hutang. Kalau abah nanti ya mati tiba-tiba ini saya anak punya hutang. Supaya dibayarkan. Makanya apa iwas kalian? Jangan kemudian gampang kali ketika sudah dapat keuntungan, nanti dah kan dia kan tidak butuh sama dia sudah fulus. Kata siapa? Kata siapa? Ya. Wallahu a'lam, barangkali ya. Barangkali dia butuh, kita enggak tahu. Kan bukan dia yang butuh sebenarnya. Dia punya banyak keluarga yang membutuhkan. Dia bisa kasih si fulan si alan. Ya. Masyaallah. Barakallahu fiik. Kalau antum mau mengikhlaskan silakan, boleh saja. Ya, boleh saja. Allah pernah lihat ya ada orang yang berhutang sama mertua anak. Mertua anak udah bilang, anak sudah ikhlaskan sebenarnya. Tapi dia menghormati dia. Nyicil terus sampai ya. Nyicil cuma berapa terus diterima semua. Dihargai, diambil. Masya Allah. Dia cuma mertua anak bilang, kalau dia tidak bayar pun tidak apa-apa, kita ikhlaskan. Tapi diterima terus. Sampai subhanallah kurang ya setahun kalau selesai dia hutang. Hutang itu lama sekali. Bertahun hutang. Terus dia cicil sampai dia selesai hutangnya. Setahun kemudian dia meninggal. Masya Allah, ini orang katanya. Lihat tuh pujiannya. Ini orang Masya Allah dia bertanggung jawab walaupun dia tidak punya. Allah.
Memang kalau kita mau ikhlaskan silakan. Karena kadang-kadang hutang tuh motivasi ya, motivator. Tapi kadang-kadang ya suka orang ini hutang-hutangan kan itu. Ya, orang kadang-kadang mau bekerja hutang dulu, sebaiknya memang hindari hutang. Terutama mohon maaf sekali ini kalau ada yang kerja di bank. Ya, bank itu tulisannya yang di belakangnya K, lanjutannya krut. Ya. Jadi kalau orang sudah minjam uang di bank, nanti bangkrut nanti. Kalau di belakangnya G, jadi bangun. Nah, misalnya Bang Sapa, misalnya Bambang, misalnya mungkin, nggak apa-apa, ya kan? Nah, hutang enggak, itu lumrah, biasa. Tapi ya hati-hati dengan hutang ini, hati-hati. Na'udzubillah min dzalik, apalagi ya bank yang ribawi, na'udzubillah min dzalik. Yang banyak sekali ini, selesaikan dengan sesegera mungkin. Tapi bebaskan. Yang tadi pertanyaan Haji Mursid, itu berkenaan dengan jiran. Ya, doa ini ya, boleh. Itu misalnya kita punya jiran ini, memang di antara salah satu ya min sa'adatil mar'i kata Rasulullah SAW. Min sa'adatil al-baitu wasi' wal al-baitu wasi' wal markabul hani wal jarus salih ya wal amalu fi baladih. Ya, di antara kebahagiaan seseorang itu ya rumahnya luas. Ya, luas itu ya bukan berarti luas tuh harus hektaran rumahnya, enggak. Kadang-kadang kita rumah sekarang setengah area pun luas. Ya, setengah area pun luas. Yang penting di sini ya luas. Ada orang yang rumahnya luas tapi sesak karena utangnya numpuk. Kan gitu. Utangnya numpuk. Kadang-kadang RSSS juga bisanya rumah yang sangat sempit sekali sampai susah selonjor itu pun ya kan kadang-kadang bisa luas. Merdeka dia. Ya kan? Merdeka. Kadang-kadang seperti itu kita tidak tahu. Kemudian markabu hani. Markabu hani itu kendaraan yang nyaman. Tidak mesti harus BMW ya, atau yang mewah kan. Karena kadang-kadang juga kesel juga itu. Ya, Anda pernah naik digonceng, naik ke Alphard. Ustaz, tolong Ustaz, pinggir samping Ustaz. Anda takut ini berat Ustaz. Kalau berat nanti 5 juta nih Ustaz. Tak bilang Ahsan inti jual ini. Saya bilang ngapain jadi tukang parkir akhirnya. Anak mau santai duduk sebelah inti malah disuruh ngawasi sana kemari parkir kayak gini. Ini kan kadang-kadang mobil mewah pun bikin sumpek. Bikin sumpek tidak nyaman, maunya kita duduk tidur jadi tukang parkir. Tolong Ustaz turun Ustaz, tidak ada tukang parkir Ustaz, lihat. La ilaha illallah. Kadang-kadang seperti itu, tergantung kita mensyukuri. Ya kan? Mensyukuri. Markabul hani, kadang-kadang enak. Kita tidak tahu, kita tidak tahu. Kemudian ini pertanyaan yang tadi itu. Wal jarus saleh. Jar tetangga yang saleh. Antum keluar aman rumah ini. Tapi wah sekalian Anda punya Ami di Jakarta insyaallah. Afwan ini anak kalau menyebutkan ini. Ya Ami Anda ini Masya Allah. Orangnya tidak bisa diam. Dia kepala RT. Kemudian dia ini. Dia bagi-bagi kalau ada apa-apa dia bagi. Masak sini. Dia tidak punya anak. Dia bagi-bagi semuanya. InsyaAllah. Apa yang dia lakukan ini? Yang menarik ini dia. Sampai-sampai ini. Yang sebelah pada sarik ini. Kerjaannya maling. Kerjaan ini. Sampai subhanallah. Dia kasih. Akhirnya apa? Berubah ini sebelah ini. Ya, padahal semua orang tahu nih. Kalau apa-apa hilang di situ. Justru sekarang dia yang jaga rumah. Coba aja. Kadang-kadang ya tetangga yang soleh ya, bisa mempengaruhi tetangga yang buruk ini. Untuk kebaikan terus lakukan itu seperti itu. Insya Allah ya berubah dia. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi kita berdoa ya mudah-mudahan tetangga kita diberikan hidayah. Wallahu a'lam. Antum berubah ya nih. Antum lihatlah beberapa. Anda lihat di Bedugul ada tetangga-tetangga yang non muslim malah masuk Islam karena sikapnya teman-teman yang muslim ini luar biasa kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Demikian barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.